perkara ini adalah perkara terkait pengeroyokan, yaitu yang disangkakan pasal 170. Ya, yang disangkakan adalah Tri Agus Budi Diono, kemudian dengan Ibu Sunarti, suami istri ya. Ini kebetulan mereka ini adalah pendidikannya bisa dibilang rendah lah ya, di bawah ya, lulusan SD ya. Kemudian kalau untuk si Sunarti ini guru cuci pekerjaannya, kemudian Tribudi ini adalah PPSU. Ya, jadi dalam versi dakwaan itu Sunarti mendatangi Nurhana dengan Yuniarti. Pada saat itu Yuniarti dan Nurhana naik motor berdua, didatangi, ini versi dakwaan ya, didatangi oleh Sunarti. Di situ dikatakan Sunarti memulai perkelahian. Nah, apabila kita dari sisi pengacara melihatnya, justru kalau ini yang mengeroyok justru dua orang ini ya kan, kalau lihat dari versi dakwaan gitu kan. Jadi satu motor dengan dua orang, kemudian bisa hampiri oleh Sunarti. Nah, apabila melihat dari dari kronologis tersebut, datanglah Tribudi memisahkan. Dalam versi dakwaan, Tribudi melakukan pengancaman, kemudian melakukan penganiayaan kepada Nurhana dan Yuniarti. Di situ kami dari versi advokat melihat dari fakta-fakta persidangan, di situ terlihat jelas bahwa yang melakukan pengeroyokan dari saksi-saksi yang sudah disumpah dan mungkin bisa siap untuk dituntut apabila keterangannya salah. Di situ yang melakukan pengeroyokan adalah Nurhana dan Yuniarti terhadap Sunarti. Tribudi ini memisahkan. Kebetulan memang dia saat melakukan pemisahan itu salah satu tangannya menyentuh, karena dia kan tinggi ya, menyentuh Nurhana. Nah, jadi di situ dianggap oleh versi dakwaan penganiayaan atau pengeroyokan. Nah, setelah fakta-fakta persidangan kita lihat ternyata tidak gitu. Nah, dalam pemeriksaan saksi-saksi juga ini ada banyak yang janggal ya. Nah, di sini kita lihat ya, kami menghimbau lah para penegak hukum untuk lebih profesional lah. Jadi dari fakta persidangan, baik dari verbalisan yang didatangkan, ini saksi-saksi yang didatangkan oleh pelapor ini dibawa semua rata-rata. Nah, kemudian di fakta persidangan ini nggak sesuai dengan pasal 185 KUHP yang mengatakan saksi itu tidak harus dalam kekuasaan ya kan, kekuasaan dan keluarga. Ini saksi yang ada ini saya lihat justru dua orang dari keluarga, satu orang dalam kekuasaan, yang maksudnya dia ngontrak, yaitu Yuniarti. Nah, kemudian kesalahannya juga adalah tidak melakukan rekonstruksi. Jadi dalam menegakkan hukum ini seperti tidak serius gitu. Harusnya ini kan bicara merampas kemerdekaan seseorang ya. Harusnya benar-benar lah menjalankan tugasnya seperti itu. Kemudian di sini hakim kebetulan saya mewakili kebetulan pimpinan ketua tim advokat sedang tidak bisa hadir, jadi saya mewakili. Putusan ini akhirnya memvonis salah bahwa Tribudi dan Sunarti melakukan pengeroyokan dengan putusan hakimnya yaitu penjara 3 bulan 7 hari. Ya, karena di sini kami melihat Tribudi ini tidak ada niat untuk menganiaya gitu. Kalau dia ada niat menganiaya mungkin sudah berkali-kali gitu kan. Ini jadi apakah dalam ketidaksengajaan tersebut dapat dikatakan menganiaya? Ketidaksengajaan menyentuh salah satu bagian tubuh pelapor gitu. Nah, ini yang harus saya kira hukum itu harus ditegakkan sebenar-benarnya lah. Jangan kepada orang yang susah digampang-gampangin gitu kan. Karena dari kesaksian Pak RT mengatakan ini sebetulnya sudah ada perdamaian, cuman ada syaratnya perdamaian tersebut. Nominal uang disebutkan di situ, tidak dalam jumlah yang sedikit bagi Tribudi dan Sunarti ya. Ya, kita ingin penegak hukum yang lain itu menegakkan hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi kita akan terus lawanlah permasalahan ini gitu kan.
Jadi supaya menegakkan hukum sih sebenarnya orang kaya tegakkan sebaik-baiknya, orang miskin juga tegakkan sebaik-baiknya gitu. Saya mewakili dari pihak keluarga dalam hal ini yang ditujukan pasal 170 ya. Seharusnya pihak keluarga saya ini sebagai korban. Jadi ini malah disangkakan, dituduhkan di pasal 170. Itu bahasa-bahasa di BAP pun semua menurut saya janggal dan tidak tepat. Nah, untuk itu kami mewakili keluarga, semoga penegakan hukum di Indonesia ini sesuai yang disampaikan tadi pengacara kami, jangan tajam ke bawah, tumpul di atas. Itu artinya sudah tahulah memahamin, apalagi di penegakan hukum itu harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Jangan hukum dibuat main-main, jangan hukum bisa diperjualbelikan.